Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Raya Telaga Uripan, pengurus takmir, panitia Ramadan, khususnya di sini ada Pak Haji Ratno di yayasan, dan dari takmir ada Ustadz Imam, dan dari panitia Ramadan ada Pak Arya ya. Pak Arya selalu hadir dari hari pertama hingga saat ini hari keberapa? Bapak Ibu 16 ya. Alhamdulillah puasa terus ya. Ada yang belum buka enggak? Pak Alfat sudah buka? Sudah, alhamdulillah ya, tadi maghrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, hidayah, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat-nikmat itu untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kekuatan, kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Raya Telaga Uripan yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita sama-sama lanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Hadirin jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Tentunya sebagian besar ya di antara umat Islam di Indonesia pada saat ini merayakan Nuzulul Quran. Namun pada kesempatan kali ini tidak membahas terkait tentang bagaimana hal ihwal tentang Al-Quran, karena insya Allah mereka sendiri telah membahas begitu banyak tema tentang Al-Quran, dan insya Allah pekan depan di masjid kita akan melaksanakan juga peringatan Nuzulul Quran, dan tentunya kita akan membahas bagaimana hal ihwal terkait dengan Al-Quran. Pada kesempatan yang singkat ini akan kita bahas terkait dengan sebagaimana yang disebutkan tadi oleh MC, bagaimana 4 keutamaan keistimewaan sahur di paruh kedua Ramadan ini. Biasanya, dan bahkan saya sendiri mengalami ya, bagaimana ketika kita telah terbiasa untuk berpuasa itu sudah merasa kuat ternyata ya, kadang-kadang kita meremehkan untuk bisa makan sahur, walaupun terkadang tidak makan sahur itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi di antara anak-anak kita. Oh, saya nggak bisa saya nggak makan sahur, saya kuat loh. Nah, itu bagus. Namun lebih banyak di antara kita justru ketika kita tidak bersahur itu menjadi alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang produktif. Maka di kesempatan yang singkat ini kita bahas terkait dengan keutamaan keistimewaan sahur tersebut. Yang pertama, makan sahur itu merupakan kegiatan yang mendatangkan keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa as-sahuru barakatun tasaharu fa inna fi sahuri barakatun. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama mensyarah, diantaranya yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis mensyarah dengan kitab Fathul Bari. Sahih Bukhari itu tebalnya sekitar 4 jilid ya umumnya. Kalau Fathul Bari itu sekitar 15 jilid. Dari 4 jilid disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi 15 jilid, menjelaskan bahwa keberkahan di dalam sahur itu sangat banyak. Nah, tentunya di antaranya dengan adanya sahur itu kita menjadikan puasa itu lebih kuat.
gitu ya. Ini mungkin secara medis juga bisa dibuktikan ya, siapa yang makan sahur dan tidak sahur mungkin setidaknya sekian persen itu pasti lebih baik ketika makan sahur. Sehingga turunannya apa yang disebut berkah itu kan ziyadatul khair. Dengan keberkahan itu tambah-tambah kebaikan. Kita punya rizki, dengan rizki yang berkah, dengan rizki itu kita bisa melakukan kebaikan. Umumnya kita mengartikan berkah itu apa? Berkah itu, saya punya harta cuma 1.000, tapi alhamdulillah 1.000 ini cukup sampai sore. Kita jajan nih, dikasih uang 5.000, dengan teman kita dikasih uang 10.000, sama-sama cukup sampai sore. Bukan itu, bukan seetik mahi gitu ya, loba sesa, bukan ya, bukan sedikit cukup banyak bersisa, bukan. Tapi berkah itu zadul khair. Bagaimana dengan uang 5.000 itu justru bisa melakukan atau menghadirkan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya dengan kita memakan sahur, mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di aktivitas makan sahur, bahkan waktu sahurnya pun memang merupakan waktu mustajab tersendiri ya, karena merupakan 1/3 malam. Itu para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barakatun, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin. Atau kama qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sahur makannya itu keberkahan. Kemudian di akhir hadisnya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna alal mutasahirin. Ini yusholluna itu artinya bersalawat ya, bukan sholat ya, bersalawat. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu bermakna rahmat. Di antara guru kami, Mama Wahir Apandi, yang menulis diktat Tijan Durori. Beliau adalah pendiri pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Nah, di antara penjelasan terkait dengan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, sehingga ketika kita melakukan aktivitas sahur, maka Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita. Dengan rahmat tentunya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu nikmat saja Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan begitu banyak kebaikan di dunia, bahkan sebuas-buasnya binatang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, harimau, singa, atau binatang buas sekalipun itu bisa menyayangi anaknya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur tersebut. Yang kedua, para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Maknanya adalah dari malaikat, bahwa malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang makan sahur. Dan memang di dalam aktivitas sahur tersebut Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabadikan di dalam di antaranya dalam Al-Qur'an gitu ya. Di antaranya di dalam surah Al-Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun ketika waktu sahur. Kemudian di surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa waktu sahur itu memang waktu di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sangat banyak bagi kita. Bahkan di bulan Ramadan itu kita sering melantunkan, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun dan yang maha mulia, maka ampunilah kami.
Di sini mudah-mudahan kita dapat senantiasa bersahur di waktu-waktu sahar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahur adalah menjadi pembeda antara puasa orang Islam dan puasa ahli kitab. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu a'lam bimuradi, bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran bahwa kewajiban puasa itu tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman di zaman sekarang atau di umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, di antara pembeda antara puasanya orang muslim dengan orang ahli kitab adalah dengan sahur. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasanya kita siyamina wa siyami ahli kitab dan puasanya ahli kitab adalah aklatus sahur, memakan sahur. Itu keistimewaan yang ketiga, sehingga mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah untuk bisa sahur, kita bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, menjadi umatnya, menjadi umat yang berbeda dengan para ahli kitab. Kemudian yang terakhir, keistimewaan adanya sahur adalah waktu yang mustajab membaca doa. Ya, waktu sahur ini waktu yang mustajab membaca doa. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik untuk dapat melaksanakan sahur ini, dan mudah-mudahan kita bisa sahur. Dan mari kita manfaatkan waktu sahur tersebut, selain untuk makan, maka kita sisihkan juga waktu untuk berdoa, karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab atau dikabulkannya doa-doa kita. Demikian khutbah singkat dari saya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi, terutama di separuh terakhir. Biasanya tuh mulai udah makan tadi jam 11. Wah, gitu kan. Waktu sahur kapan? Waktu sahur itu dari separuh malam. Menurut Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, bahwa waktu sahur itu dari tengah malam sampai terbit fajar. Jadi bukan sebentar lagi ke fajar, ya, tapi bisa dari jam 1, jam 2 itu udah bisa dikatakan sebagai waktu sahar, atau waktu kita dinilai sebagai waktu sahur. Walaupun memang waktu sahar itu sebetulnya di sepertiga malam, tetapi Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa bisa dinilai sebagai sahur ketika telah melebihi waktu tengah malam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan datang dari saya sendiri, Adil Waib. Mudah-mudahan apa yang betul, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.